Salam sehat adik-adik. Kali ini kita akan belajar satu hal yang sangat dasar di dalam matematika, yakni pemfaktoran untuk fungsi kuadrat. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Misalkan diberikan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini atau mencari faktornya ataupun nilai x-nya? Nah, yang pasti x kuadrat itu datangnya dari x dikali dengan x ya. X dikali dengan x. Lalu yang berikutnya ini kan plus 6. Nah, kita cari aja. 6 itu merupakan perkalian dari berapa kali berapa? Ya, 1 dikali dengan 6, 2 dikali dengan 3, lalu min 1 dikali dengan min 6, dan juga min 2 dikali dengan min 3. Nah, ada 4 kemungkinan ya perkalian dari yang hasilnya 6. Nah, kita cek aja mana di antara keempat ini yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, tentunya kita bisa dapat yang hasilnya min 5 adalah min 2 min 3. Ya. Nah, itulah tinggal kita masukkan, berarti di sini min 2, min 3 sama dengan tadi 0. Nah, berarti x min 2 sama dengan 0, atau yang ini x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, inilah faktor ataupun nilai x yang memenuhi persamaan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, hal ini mungkin mudah. Nah, sekarang bagaimana jika kita ketemu dengan sebuah persamaan kuadrat yang di depannya ini bukan angka 1. Ya, katakanlah 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkan ini? Ya, kita bagi aja ya, bahwa 2x kuadrat tentu hasil perkalian dari 2x dikali dengan x. Lalu ketentuannya adalah kita harus mencari ya faktor dari min 6 ini. Nah, faktor dari min 6 tentunya adalah bisa saja 1 dikali min 6, 2 dikali min 3, 3 dikali min 2, atau 6 dikali min 1. Nah, keempat hal inilah, keempat kombinasi inilah yang kita coba-coba. Ya kan? Kita masukkan, misalkan di sini kita ambil plus 1 min 6. Nah, gimana cara kita mencek apakah faktor ini sudah benar apa tidak? Lihatlah yang di tengah, ini dikalikan, lalu yang ujungnya juga dikalikan. Nah, ketika yang di tengah dikalikan, hasilnya adalah x. Yang ujung-ujung ini dikalikan, hasilnya min 12x. Nah, kalau kita jumlahkan x dengan min 12x, harus sama dengan yang di tengah, bertepatan x ditambah min 12x bukan min x. Berarti ini adalah faktor yang salah. Berarti kita coba lagi yang berikutnya ya, yakni 2x dengan x. Kita ambil lagi yang kedua, yakni plus 2 min 3. Kita cek lagi. Kita kalikan yang di tengah, hasilnya 2x. Kita kalikan yang ujung-ujung, hasilnya min 6x. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya juga belum min x, tapi min 4x. Berarti ini juga masih faktor yang salah. Lalu kita ambil lagi kemungkinan yang ketiga, yakni ini 2x, x, ini 3, ini min 2. Kita coba masukkan. Berarti plus 3 min 2. Nah, kita kalikan lagi yang di tengah, 3 kali x, 3x. Yang ujung-ujung kalikan min 4x. Kalau kita jumlahkan, hasilnya min x. Berarti ini adalah faktor yang benar ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, faktornya ini adalah tadi 2x plus 3 dan x min 2 sama dengan
0. Berarti 2x plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Sedangkan yang ini x-nya sama dengan 2. Berarti nilai x yang memenuhi adalah min 3 per 2 dan 2. Oke? Nah, mungkin kita berpikir bahwa kalau cara seperti ini terlalu panjang, karena kita harus ngecek dulu ya, dikali-kalikan, dilihat lagi, dijumlahkan benar gak sesuai dengan yang disoal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa, sebenarnya mudah aja ya. Kita lihat aja langsung di sini misalkan 1 dan min 6. Kalau saya taruhkan 1 dengan min 6, ini misalkan di awang-awang ya, ini 2x, ini x. Nah, tentunya kalau kita masukkan di sini 1, di sini min 6, kalau ini kita kalikan min 12, ini 1. Diselisihkan nggak mungkin hasilnya min 1 ya. Oleh karena itu, nanti ini pasti kita langsung berpikir supaya dekat, pasti antara 2 dengan min 3 atau 3 dengan min 2. Kita coba aja. Yang kita butuhkan hasilnya min. Berarti yang paling besar itu nanti min. Nah, di sini min 2 plus 3, supaya kita kalikan jadi min 4, ini 3x ya. Kalau sudah terbiasa semestinya bisa lebih cepat. Nah, cara kedua ya, selain cara yang seperti ini ya, untuk lebih memudahkan, kalau dengan soal yang sama 2x min x min 6 sama dengan 0, ini kita mau cari faktornya. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara kita kalikan yang di depan ini ke belakang. Nah, kalau dikalikan hasilnya jadi apa? X kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Oke. Nah, ini pemfaktorannya sudah kembali ke cara yang pertama. Ini tinggal kita faktorkan. Kita bagi x kuadrat adalah x dikali dengan x. Lalu ini min 12-nya tinggal kita cari perkaliannya seperti yang tadi ya. 1 dikali 12, min 12 ya, min 12, 2 dikali min 6, 3 kali min 4, 4 dikali min 3, 6 dikali min 2, dan 12 dikali min 1. Tinggal kita carilah dari ke-6 kombinasi ini, mana yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, tentunya dapat lain ya. Ya, langsung kita pindahkan, berarti plus 3 min 4. Nah, ini sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 4. Tapi ingat, tadi kita kali 2 yang belakang. Nah, diakhiri dengan kita bagi 2 lagi. Nah, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Nah, sehingga supaya normal ya, karena tadi dikali, sekarang dibagi. Jadi hasil akhirnya adalah min 3 per 2 atau 2. Ya, nah kalau kita perhatikan dengan jawaban dengan cara ini sama aja ya, x-nya min 3 per 2 dan x sama dengan 2. Mungkin hal ini bisa menjadi pilihan alternatif, bisa lebih memudahkan kita untuk mencari faktor apabila di depannya ini bukan angka 1. Oke, cuman kelemahannya adalah kalau kita kalikan ke belakang, maka angka yang di belakang akan semakin besar. Konsekuensinya, kalau angka di belakang semakin besar, tentunya pilihannya, kombinasi perkaliannya akan jauh lebih besar. Itu saja kelemahannya. Tapi mungkin perhitungannya akan jadi jauh lebih praktis. Ya, selamat mencoba, tetap semangat.